dari Tuhan, membuat kami konsentrasi agar kami bisa belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Sekarang Ibu mau mengikuti kehadiran dulu ya. Resto, ada Bu Erin, ada Bu Juli, ada Bu Arvita, ada Bu Wisma, Risil, ada Bu Nadine, ada Bu Melinda, ada Bu Queen, ada Bu Yuyun, ada Bu Marsha, ada Bu Wisma. Semuanya hadir ya. Ya, oke. Semuanya hadir. Jadi apa? Jangan malas-malasan ke sekolah. Nah, sekarang Ibu apa? Sekarang Ibu mau memberikan tepuk apa? Tepuk fokus karena apa? Ada yang tidak fokus ya untuk belajar. Nah, jadi silakan berdiri dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus.
mengetahui tentang hak. Ayo, ya, Linda. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Oke, contoh ini seperti apa, nak? Ya, Prisil. Seperti mendapatkan pelajaran dan hak terbaik. Ya, oke. Terus kewajiban itu siapa yang tahu? Apa itu kewajiban? Ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan setiap orang. Oke. Contoh itu seperti apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Yuyun. Seperti melaksanakan tugas. Oke, seperti melaksanakan piket. Apa lagi? Tidak boleh membuli. Oke, tidak boleh mencuri. Ada lagi yang tahu? Ah, ada lagi? Jadi ya. Jadi apa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui tentang video dan tanggung jawab peserta didik ini mampu mengetahui hak yang ada di rumah, di mana lagi? Sekolah dan masyarakat. Nah, yang kalian harus wajib untuk kalian ketahui itu adalah tentang hak di sekolah. Nah, hak di sekolah itu apa ya? Apa semua, nak? Apa itu hak di sekolah? Ayo, bagaimana itu hak di sekolah? Sebelum ibu menjelaskan dan memperlihatkan PPT-nya, ibu apa? Ibu mau tanya lagi, apa itu hak di sekolah? Bagaimana itu? Ayo, mendapatkan pelajaran. Kalau hak di rumah itu seperti apa? Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang ya. Jadi kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Semua sudah siap ya. Oke, kita mulai. Ibu mau tanya apa? Ibu mau menjelaskan sedikit apa itu hak. Nah, hak adalah segala sesuatu yang yang seharusnya didapatkan oleh setiap orang. Nah, contohnya seperti apa tadi? Mendapatkan pengajaran, mengeluarkan pendapat. Nah, itu adalah contoh hak. Nah, itu menjelaskan lagi tentang kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya itu seperti apa? Ayo, seperti apa itu contohnya kewajiban? Nah,
Nah, di sini saya akan menjelaskan PPT dari gambar hak dan apa ini? Hak dan kewajiban. Oke, yang pertama ini adalah contoh gambar hak di rumah. Di rumah. Nah, hak di rumah ini gambar apa ini, Nak? Saya Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. orang tua. Jadi kita berhak untuk mendapat kasih sayang. Nah, yang kedua ini haknya untuk apa ini? Bermain. Bermain. Nah, di sini haknya bermain itu kita perlu perlu bermain ya, itu kita mempunyai hak ya. Jadi ini adalah contoh hak di rumah. Nah, yang kedua itu adalah hak sekolah. Gambar apa ini? Belajar. Ini adalah hak mendapatkan pendidikan. Jadi semua itu harus perlu untuk mendapat pendidikan ya. Nah, perlu mendapatkan pendidikan. Ini adalah seorang guru yang sedang mengajar ya, yang sedang mengajar di depan kelas. Nah, mengajar di depan kelas. Nah, hari ini mendapatkan pendidikan. Nah, artinya setiap orang itu harus berhak untuk belajar dan mendapatkan apa? Ilmu. Dan mendapatkan ilmu agar menjadi cerdas dan memiliki masa depan yang baik. Nah, jadi ibu tanya dulu ya, semua punya cita-cita? Punya ya. Jadi kita itu masing-masing punya cita-cita yang berbeda-beda. Jadi harus kita apa dulu? Belajar untuk mendapatkan ilmu ya. Jadi ini adalah contoh hak di sekolah. Oke, yang terakhir itu adalah masih ada contoh hak di sekolah. Ini sedang apa? Sedang piket ya, membersihkan. Ada yang sedang menyapu, ada yang sedang apa ini? Ayo, ada yang sedang apa ini? Membersihkan mejanya gurunya ya. Nah, itu adalah gambar ini adalah tentang membersihkan kelas. Nah, membersihkan kelas itu mencerminkan kerjasama dan tanggung jawab. Tanggung jawab seperti yang kita lakukan setiap hari ya, itu melaksanakan piket. Jadi semua itu ada tanggung jawabnya ya untuk melaksanakan piket setiap hari ya. Jadi bukan cuma hari Senin itu yang terus yang piket. Nah, semua mendapatkan piket atau jadwal kelas untuk menyapu. Jadi yang ada namanya itu yang piket. Jadi Jadi kita harus bertanggung jawab. Oke, sekarang itu adalah hak di masyarakat. Nah, hak di masyarakat itu apa ini gambar apa? Ayo, ada yang tahu?
dan aman ya. Biar bagaimanapun rumah kita, kalau apa, biar bagaimanapun rumah kita, sekecil apapun, kita tidak boleh apa kita harus apa bersyukur. Kita harus bersyukur ya. Kita harus bersyukur karena apa sudah ada tempat tinggal yang layak. Jangan bilang ini rumahku jelek. Nah boleh dibilang begitu ya. Karena apapun yang rumah kita itu harus disyukuri ya. Disyukuri. Karena kita harus bersyukur karena kita mendapatkan rumah yang layak untuk apa ditempati ya. Nah terus gambar yang ketiga ini apa? Ayo apa ini yang ketiga? Mendapatkan air bersih. Nah di sini apa harus memperoleh air bersih di lingkungan sehari-hari. Semuanya apa? Semuanya tidak pakai air kotor ya. Jadi kita itu harus mendapatkan air bersih. Nah, untuk bisa dipakai apa? Mandi, apa lagi? Cuci piring, apa lagi? Minum, apa lagi? Ya, air itu banyak apanya? Manfaatnya atau kegunaannya. Ya, jadi ini adalah apa? Ada 3 hak tadi ya. Dan kewajibannya tadi itu sudah apa? Sudah ada contohnya yang ibu jelaskan tadi ya. Apa kewajiban ya? Coba ibu tanya dulu apa? Ibu tanya dulu sekali. Nah, kewajibannya di sekolah itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Apa kewajiban di sekolah tadi? Ayo. Apa kewajiban di sekolah? Apa? Apa lagi? Itu adalah kewajiban di sekolah.
ketemu ini. Jadi kalian silakan kerjakan masing-masing. Sudah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, silakan jawab Mas.
pelanggaran hak di rumah. Kakak tidak mau berbagi makanan atau mainan. Pelanggaran kewajiban. Tidak menghormati orang tua. Pelanggaran hak sekolah. Teman mengejek atau membuli teman lain. Pelanggaran kewajiban. Tidak mengerjakan tugas sekolah. Hak di masyarakat. Tidak dapat pelayanan yang adil dan petugas. Oke, sudah selesai? Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Ayo silakan duduk. Oke, duduk di sana. Oke, silakan. Kelompok 3, ayo. Ya, silakan kelompok 3. Ya, dengar kelompoknya untuk mendapatkan presentasinya, tak boleh main-main ya. Oke, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Priscilla. Nama saya Akita. Nama saya Wisma. Nama saya Febri. Contoh hak pelanggaran di rumah. 1. Adik tidak mau berbagi makanan. 2. Mama tidak memberi waktu bermain. Kewajiban pelanggaran di rumah. Tidak mau membersihkan tempat tidur, tidak mau bekerja. Nomor 2. Contoh pelanggaran hak di sekolah. 1. Mengejek teman lainnya. 2. Tidak mendapat pendidikan. Contoh kewajiban di sekolah. Tidak mengerjakan tugas sekolah, tidak mau melaksanakan piket. Nomor 3. Contoh pelanggaran hak di masyarakat. Tidak mendapat air bersih, tidak mendapat tempat tinggal yang layak. Kewajiban dan contoh pelanggaran di masyarakat. 1. Tidak ikut kerja bakti. 2. Tidak patuh sama orang yang lebih tua. Oke, jadi itu presentasi kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk.
sudah juga dipresentasikan ya. Untuk apa yang tadi sudah dipresentasikan? Contoh pelanggaran hak dan kewajiban. Jadi di sini sudah tahu semua ya apa itu pelanggaran hak dan kewajiban. Jadi sampai di sini materi ibu. Di sini sudah selesai untuk materi hak dan kewajiban. Jadi di sini kita akan menyimpulkan bersama pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Di sini di sini kita harus melaksanakan kewajiban dan menghormati menghormati hak orang lain ya, menghormati hak orang lain agar hidup menjadi rukun dan damai ya. Oke. Jadi silakan di sini jadi silakan mengumpulkan hasil presentasinya tadi. Oke. Oke.
Udah ya. Tunggu temannya yang belum selesai. Sudah kita. Apa lagi yang sudah? Sudah. Semua ya. Ya, karena kalian sudah semua mengerjakan soal mandiri ya. Jadi motivasi ini adalah rajinlah belajar. Rajinlah belajar di rumah berapa? Jangan malas-malasan ya. Jangan malas-malasan untuk belajar. Tetap semangat belajar. Semoga apa yang kalian cita-cita kan bisa capai. Ya, itu motivasi itu ya. Jadi intinya itu harus belajar. Oke. Siapa yang ingin mau pimpin doa untuk pulang? Oke, ayo Queen. Amin. Semuanya programnya baru pulang. Ya. Jadi kalau pulang itu harus hati-hati di mana? Hati-hati di jalan. Jangan tinggal di jalan untuk apa? Di jalan untuk bermain ya, atau sampai hidup